Susana dari SDIT Mutiara Insan Cepu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu acara ngobrol santai di channel YouTube SDIT Mutiara Insan Cepu, Smart and Religious. Kali ini kita akan ngobrol seru dengan topik yang sangat menarik, yaitu pembelajaran efektif di masa pandemi. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa, yaitu ada Ustadz Agung Triwidodo selaku Kepala Sekolah Islam Terpadu Mutiara Insan Cepu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustazah, Bunda. Iya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah ya. Dan untuk yang kedua, saya juga ditemani oleh wali murid dari SDIT Mutiara Insan Cepu, yaitu Mama Garnis. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Ustazah Umi. Bagaimana kabarnya Mama? Alhamdulillah sehat Us. Alhamdulillah ya. Baik, langsung saja nggih ini Ustadz dan Mama, kita alhamdulillah nih ya, di siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat tentunya ya, insya Allah. Nah, pada masa sekarang ini kita tahu sendiri bahwa di negara kita atau di dunia ada yang namanya COVID-19 ya. Nah, tentunya ini juga ada hubungannya dengan pendidikan kita saat ini gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa kendala yang terjadi antara dari pihak sekolah gitu nggih, bagaimana cara memberikan materi ya, sementara pelajaran harus tetap dilaksanakan gitu ya. Dan kemudian untuk orang tua tentunya ya, Mama di rumah dan bersama Ananda tentunya harus menerima materi yang disampaikan dari sekolah gitu ya. Jadi memang kedua-duanya harus saling berjalan gitu nggih. Nah, mungkin Ustadz mumpung ada di sini kita bisa sharing bersama apa kendala yang dihadapi dari pihak sekolah. Mungkin kita bisa share bersama. Monggo. Baik, terima kasih Ustazah Susana, Bunda Garnis begitu ya. Memang berbicara masalah pandemi COVID-19 tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga melanda dunia. Dan ini juga nantinya berefek kepada seluruh aspek atau berbagai aspek, tidak terkecuali adalah di bidang pendidikan. Kalau kita flashback, kalau kita ingat di bulan Maret 2020, pemerintah memberikan kebijakan dan arahan untuk melockdown. Tidak terkecuali juga adalah sekolah. Sehingga kita pun di tengah bulan Maret kemarin kita melakukan pembelajaran yang tidak pernah kita lakukan, ya. Seperti kita pembelajaran menggunakan media online, ya. Ada WhatsApp, terus ada video call, Zoom dan seterusnya. Dan tentunya ini pasti ada beberapa kendala di dalamnya. Nah, untuk kendala sendiri di pihak sekolah yang mungkin bisa kita ambil diantaranya adalah yang pertama, komunikasi yang kurang utuh antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua. Kenapa kok tidak utuh begitu ya? Coba kita rasakan ketika kita berbicara menggunakan media, handphone kita katakan. Nah, ketika memang kita berkomunikasi dan di situ pasti ada sinyal yang menentukan jaringan ya, lancar atau tidak. Kadangkala ketika jaringan tidak bersahabat dengan kita begitu ya, apa yang kita sampaikan tidak sepenuhnya bisa tersampaikan kepada orang yang kita tuju begitu. Nah, beda dengan ketika kita tatap muka. Kalau ketika tatap muka enak nih, kita bisa ngobrol seperti ini kan. Kalau tidak jelas langsung ditanyakan. Dan pokoknya intinya lebih enak ketika tatap muka. Nah, jadi gitu. Terus yang kedua adalah ketika pembelajaran daring, pastinya ustazah, guru harus memiliki kreativitas, inovasi, dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, mempersiapkan perangkat pembelajaran, video, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga yang kita gunakan adalah menggunakan video pembelajaran.
Nah, pengambilan video itu pun ya tidak mudah ya, pasti berkali-kali cek dan seterusnya. Dan Ustazah pun memastikan video itu ringan, mudah dipahami dan seterusnya. Nah, yang ketiga, kita ketahui bersama bahwasanya latar belakang orang tua pasti berbeda ya. Ada yang stay di rumah, ada yang bekerja dan seterusnya. Nah, untuk mematchingkan waktu antara sekolah dengan orang tua ini bukan perkara yang mudah begitu. Jadi kadang-kadang kita cocok-cocokkan sekolah atau ustazah kapan bisanya, orang tua kapan bisanya begitu ya. Jadi karena kita memang optimal dalam artian adalah tidak main-main dalam mendidik anak, ya sudah kita biasanya mencocokkan waktu selonggarnya orang tua begitu. Akan tetapi ini juga merupakan salah satu kendala sebetulnya di daring ini. Gitu. Itu mungkin beberapa kendala. Nah, ini satu lagi ketika anak-anak mendengarkan, melihat antara guru secara langsung, antara dengan menggunakan media, itu pasti berbeda. Dan penyerapan materi pun itu ketika dengan guru langsung itu enak, mudah. Tapi ketika dengan media itu pasti membutuhkan ekstra. Dan orang tua pun di sini nanti ya yang menjelaskan kembali di rumah begitu. Nah, itu saja misalnya mungkin beberapa kendala dari pihak sekolah. Oh gitu ya. Jadi di sini saya simpulkan bahwa untuk sampai saat ini pembelajaran di SDIT Mutiara Insan sendiri selama masa pandemi ini berarti yang paling efektif adalah pembelajaran daring. Iya. Gitu ya. Ya, jadi dari bulan Maret sampai saat ini begitu ya, yang kita gunakan pembelajarannya adalah pembelajaran daring atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dari rumah begitu. Baik menggunakan tadi ya sebutkannya video call, Zoom, Google 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 Meet dan seterusnya. Gitu. Oh ya, baik Ustadz, terima kasih atas tadi ya sharingnya terkait dengan kendala yang dihadapi pihak sekolah. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan ya satu sisi kendala yang dialami oleh pihak sekolah. Nah, untuk yang kedua kita juga akan mendengarkan, membahas bersama terkait dengan kendala yang dialami oleh orang tua yang mendampingi Ananda belajar di rumah, yaitu Mama mungkin bisa sharing terkait dengan kendala apa nih Mah ya yang dialami Mama terutama saat pembelajaran daring sendiri di rumah. Mungkin tidak beda jauh ya dengan kendala yang disampaikan dari pihak pendidik di sekolah. Saya akan menyampaikan yang menurut pengalaman saya, menurut apa yang saya rasakan selama ini mendampingi anak kurang lebih berapa bulan Ustadz? Iya, hampir 7 bulan ya. Jadi ada dua faktor menurut saya, itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang untuk faktor eksternalnya saya ambil satu contoh serupa dengan kendala yang dihadapi oleh para pendidik di sekolah, yaitu apabila kita tinggal di daerah yang memang minim akses internet. Tentu saja ini sangat berpengaruh kepada kualitas dan efektivitas yang diterima anak ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk faktor yang berikutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini saya ambil 2 poin utama. Yang pertama adalah mengenai waktu. Sama ya Ustadz ya, mengenai waktu ya. Jadi kalau sebagai saya, kebetulan saya ibu rumah tangga, jadi bisa 24 jam non-stop stay at home ya, menemani anak, mendampingi anak melakukan pembelajaran jarak jauh ini tidak menemui banyak kendala. Namun berbeda dengan orang tua yang bekerja, yang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Otomatis orang tua yang bekerja ini harus menyediakan waktu ekstra dan juga harus jeli untuk mengaturnya. Dan selain waktu, orang tua juga harus menyiapkan power ekstra, power ekstra untuk mendampingi anak.
kita tahu kalau pulang kerja pasti orang tua sudah capek. Jadi, nah itu jadi harus menyiapkan tenaga ekstra, power ekstra untuk bisa memberikan pendampingan yang maksimal kepada anak untuk entah melakukan pembelajaran materi ataupun melakukan mengerjakan tugas dari sekolah. Kemudian untuk faktor internal yang poin kedua, menurut saya kita harus jujur karena tidak semua orang tua memiliki skill, kemampuan, atau kapasitas untuk mendidik anak. Nah, ini yang saya jumpai, kebanyakan mama-mama sharing ya, bunda-bunda sharing, ya biasa kita ada keluhan gitu. Biasanya untuk kendala poin kedua ini, orang tua banyak mengeluhkan, aduh gimana nih, sekolah ini nggak buka-buka ini, anak-anak nggak masuk sekolah lama, nggak masuk sekolah, kedepannya ini anak-anakku gimana nih, bisa apa nantinya. Nah, inilah yang jadi keluhan yang hampir semua, banyak, tidak semua tapi banyak orang tua yang mengeluhkan hal ini. Meski kita tahu bahwa tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak itu masih tanggung jawab utama dari orang tua. Jadi saya rasa poin utamanya beberapa faktor yang tadi menjadi kendala bagi orang tua adalah itu, Ustazah. Jadi banyak sekali ternyata ya kendala yang dihadapi di masa pandemi, terutama di bidang pendidikan ini. Setelah melihat dari dua sisi ya, yang dari pihak sekolah, dari orang tua khususnya gitu ya, ternyata bahwa pembelajaran itu juga apa ya, butuh ya sosok gitu ya, nggak hanya ya butuh sosok lah ya. Kalau pembelajaran daring mungkin tahunya hanya melalui handphone, HP atau media gitu ya. Nah, ini ada ide yang cukup menarik Ustadz, yaitu misalkan kalau pembelajarannya ini dilakukan tatap muka, akan tetapi dilakukan dengan cara zonasi, yaitu membentuk kelas-kelas kecil lah gitu. Berarti dalam jumlah yang tidak banyak ya? Iya. Jadi untuk satu zona itu maksimal ya 5 anak atau berapa gitu. Gitu Ustadz. Ya, memang gagasan yang menarik begitu ya. Karena kalau kita menyadari semua hikmah dari pandemi ini kita rasakan ya, bahwasanya pembelajaran tatap muka bersama guru dan peserta didik atau siswa itu tidak bisa tergantikan oleh apapun begitu kan ya. Kita berada, betul, canggih apapun kita berada di dunia, maksudnya berada di era apapun ya, ketika semua sudah emang kita kali ini menggunakan media-media, tapi ketika sosok guru itu hal yang penting. Jadi tidak hanya mentransfer ilmu secara dunia nih ya, mata pelajaran dinas tidak, tapi seorang guru itu juga mentransfer akhlak anak, terus pembelajaran Quran begitu ya. Nah, kita menyadari nih anak-anak yang kita didik hari ini atau kali ini begitu ya, 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian itu nanti akan memegang bangsa ini. Jadi eksistensi beradaban bangsa ini bangsa Indonesia tentunya akan berada di tangan mereka. Nah, kita sebagai pendidik, sudah sebagai orang tua dan semuanya sebagai ayah bunda begitu, memang harus betul-betul ekstra mendampingi anak-anak begitu ya, dengan mendampingi secara mata pelajaran duniawi, pendidikan dan juga pendidikan akhlak maupun Al-Qur'an begitu. Dan tentunya dengan gagasan tadi, karena di tengah pandemi seperti ini, tentunya dengan menerapkan dan disiplin protokol kesehatan, gitu kan? Tentu Ustaz. Iya, ini idenya juga ini ya jadi media temu kangen anak-anak gitu ya. Iya, karena anak-anak bertemunya cuman lewat layar screen yang kecil gitu ya. Iya, beda kalau ketemu langsung, pasti energinya, semangatnya ketika melakukan pembelajaran itu pasti lebih menyenangkan gitu. Kalau dari gagasan Ustazah Umi, saya mungkin bisa menambahkan sedikit support dari orang tua. Mungkin kalau misalnya kita tidak tahu ke depannya, misalnya gagasan ini bisa direalisasikan, mungkin dukungan dari orang tua ini penting, yaitu keterbukaan.
kejujuran. Jadi ini mengenai tentang bagaimana kita menjaga agar tidak terjadi persebaran virus COVID-19 ini. Maka jika memang nanti ada pembelajaran secara zonasi ini, tatap muka, orang tua juga harus mau jujur, mau terbuka bahwa keluarganya ini benar-benar sehat gitu, benar-benar dalam kondisi yang prima, yang fit gitu. Jangan sampai karena saking pengennya nih anak ketemu temennya, pengen dapat pembelajaran tatap muka langsung dari terus mengabaikan tadi gitu. Nanti malah justru merugikan yang lainnya. Nah, ini. Iya. Menlanjuti dari Bunda tadi, memang harus ada SOP atau aturan-aturan nih ya, baik dari aturan anak ya, terus aturan dari guru yang mengajar nanti, aturan orang tua yang mengantar jemput, dan juga nanti aturan atau tempat yang akan kita gunakan untuk belajar kelompok atau zonasi tersebut. Begitu saja Susana. Baik. Wah, ternyata kalau kita ngobrol bareng, ngobrol santai ini ternyata banyak hal dan ternyata ada solusinya ya. Ada tiba-tiba muncul ide aja yang kreatif, gagasan gitu ya, yang insya Allah semoga bisa direalisasikan gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Agung, Mama Garnis atas waktunya. Sebenarnya ini seru sekali ya untuk dilanjutkan pembahasannya, tapi memang karena waktunya terbatas gitu ya, mungkin pembahasan cukup sampai di sini gitu ya, Mama dan Oke, siap. Baik, terima kasih ya Mama dan Ustadz atas waktunya. Iya. Baik, untuk Sobat Mutiara yang ada di rumah semuanya, di masa pandemi ini kita juga perlu mengingat kembali terkait dengan sebenarnya apa sih pandemi ini ada di negara ini atau di dunia ini. Pastinya yang pertama yaitu kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah, karena memang pasti banyak hikmah yang ada saat pandemi ini. Kemudian untuk yang kedua, tidak lupa kita selalu berpikir positif dalam segala keadaan maupun situasi. Misalkan keadaannya masih belum memungkinkan, bagaimana kita bertahan dalam kondisi yang seperti ini dan mencari solusi yang lebih bijak lagi. Kemudian untuk yang ketiga adalah wajib kita sebagai umat muslim untuk menjaga diri dari kesehatan. Ingat di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, yaitu setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak salah, apabila ada khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi era 5.0 tidak cukup hanya dengan kecerdasan dan kemampuan intelektual saja. Penanaman keimanan dan ketakwaan, keteladanan akhlak dan akidah sangatlah penting untuk menjadi benteng ketangguhan generasi penerus dalam menghadapi segala tantangan di masa depan. Jadi, tunggu apa lagi ayah bunda? Mari menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Mutiara Insan, bersama-sama menyiapkan generasi yang tentunya smart and religious.